Dalam pembahasan Abah kali ini, ilmu dan akal. Dengan pengalaman spiritual yang dialami oleh para sepuh dan berbagai narasumber. Beberapa pedoman yang digunakan selain dari Al-Quran dan hadis, kita gunakan juga kitab Sirul Asrar Fima Yahtaju Ilaihil Abrar oleh Ghothul Azam Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, dan kitab Serat Wirid Hidayat Jati, yang ditulis oleh RNG Ronggo Warsito Kiai Ageng Burhan. Semoga kita semua selalu diberkahi, hati dan jiwa yang bersih, sehingga segala curahan ilmunya mampu kita terima, dan mengaplikasikannya untuk kepentingan alam semesta ini. Dalam wirid Hidayat Jati, makrifat yang diajarkan adalah wejangan yang berasal dari 8 wali dari tanah Jawa, yang sudah dikumpulkan menjadi satu. Isinya bersumber dari intisari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu melalui telinga kirinya. Kata pengantar, puniko babarang wirid ingkang mawi murad soho mangsud pisan, ngiras minongko bebukaning hikayat ingkang dados bebukaning pitedah dunungipun ngelmu makrifat. Sedoyo wiyosipun kantuk saking dalil, hadis ijma, lakiyat maksudnya kias. Dalil, nedahaken pangandikanipun Allah, hadis, nedahaken piwulangipun Rasulullah. Ijma, ngempalaken wejanganipun poro wali, kias mencaraken wewarahipun poro pandito. Artinya, ini adalah pelajaran ilmu, wirid yang menjadi bekal serta sekalian maksudnya, sebagai pembuka hikayat, yang menjadi pembuka petunjuk untuk memahami ilmu makrifat. Semua keterangan berasal dari dalil, hadis, ijma dan qiyas. Dalil maksudnya penjelasan tentang firman Allah. Hadis berisi tentang keteladanan Rasulullah. Ijma adalah kumpulan wejangan para wali. Qiyas adalah penyebaran ajaran para ulama. Petik 2. Dalil, wejangan, sapisan ana ningdat. Sajatin ora ana apa-apa awit duk maksi awang uung, durung ana sawiji-wiji, kang ana dingin iku ingsun, ora ono pangeran ananging ingsun. Sajatin dat kang maha suciang limputi ing sifat ingsun, amrandani ing asmalan apenggal afal ingsun. Artinya, pelajaran pertama, adanya zat, sesungguhnya tidak ada apapun ketika masih sunyi, hampa, belum ada sesuatu, yang awal adanya adalah aku, tiada Tuhan kecuali aku, sesungguhnya yang maha suci meliputi sifatku, menyertai dan menandai perbuatanku. Penjelasan dalam wejangan di atas menekankan bahwa Sang Aku Tuhan, Zat Mutlak, bersifat kodim, maha awal tanpa ada awalnya, serta menyatakan kesuciannya yang meliputi segala sifatnya, namanya dan juga menandai, mewujud nyata, dalam perbuatannya. Dalil, wejangan, kapindo, buahananing zat, sajatin ingsun zat kang murba misesani tahake sawiji-wiji, dadi podo sanalika, sampurna saka kodrat ingsun, ing kanyatan, pratandane apenggal ingsun minangka bebukaniro zat ingsun, kang dingin ingsun anitahake kayu aran sajaratul yakin, tumuhu ing sajroning alam adam makdum ajali abadi. Nuli cahya aran Nur Muhammad, nuli kaca aran Mirhatul Kayai, nuli nyawa aran Roh Ilampi, nuli damar, lampu aran kandil, nuli sesotia, berlian aran darah, nuli dinding jalal aran kijab, kang minangka wahananing zat ingsun. Artinya, dalil pelajaran kedua, wahana zat atau kejadian. Zat, sesungguhnya aku Allah, adalah zat yang maha kuasa menciptakan segala sesuatu, jadi seketika, sempurna berasal karena kuasaku Allah, menjadi nyata tanda perbuatanku, yang sebagai pembuka akan pengenalan zatku.
Yang pertama aku menciptakan kayu pohon, bernama Sajaratul Yakin, pohon kehidupan, tumbuh di dalam alam Adam Makdum kosong hampa ajalai abadi alam yang sejak zaman azali, dahulu dan kekal adanya. Kemudian cahaya bernama Nur Muhammad, cahaya yang terpuji, berikutnya cermin bernama Miratul Hayai atau kaca wirai, selanjutnya nyawa bernama Roh Idofi atau nyawa yang jernih, lalu lentera, lampu pelita bernama kandil, lampu tanpa api, lalu permata bernama darah, zarah, lalu dinding agung bernama hijab, dinding jalal atau penutup, yang merupakan wahana, sekat bagi penampakan zatku Allah. Penjelasan pertama, dalam wejangan kedua ini diterangkan kemahakuasaan Sang Aku Allah. Sekaligus diterangkan tingkat-tingkat pengungkapan, penyingkapan, zatnya supaya dikenali, melalui afalnya, sifatnya, dalam penciptaan. Pertama diciptakannya lah kayu Sajaratul Yakin, pohon kehidupan, yang hidup dalam alam keabadian. Tumbuh dari benih Kaf dan Nun. Hakikatnya ini adalah bukan penciptaan dalam arti harfiah, namun lebih kepada pengungkapan zatnya untuk dikenali sebagai sang hidup. Kayu atau hayu adalah hidup atau urip, yaitu sebagai zat yang hidup berdiri sendiri. Sedang sifatnya belumlah bisa disifati dengan segala macam bahasa sifat. Disinilah alam sonyaruri, awang uung, tan kinaya ngapa, laisa kamitslihi syai'un. Kedua, diciptakan cahaya yang diberi nama Nur Muhammad, silahkan dengarkan juga pada konten yang berjudul Nur Muhammad bukan Nabi Muhammad. Cahaya yang terpuji. Menurut beberapa ahli, Nur Muhammad ini merupakan bibit wiji alam semesta. Tercipta dari hasil penyaringan benih kun sampai murni dan ditambah sinar hidayahnya lalu ditenggelamkan dalam lautan Ar-Rahmah Nur. Muhammad berarti cahaya yang terpuji, yang hakikatnya adalah cahaya keindahannya sendiri. Hadis, seperti burung merak permata putih, berada arah Sajaratul Yakin, hakikat cahaya tajalli zat berada dalam nukat gaib, merupakan sifat atma atau wahdat. Ketiga, Allah menciptakan cermin bernama Miratul Hayai, cermin kehidupan atau cermin malu, di mana ada sebagian ahli yang mengatakan bahwa setelah diciptakannya cermin ini, Nur Muhammad akhirnya mengenali dirinya. Hakikat pramana yang diakui sebagai rasanya zat, sebagai nama atma, wahidiyat. Keempat, diciptakan nyawa yang diberi nama Roh Idofi, artinya nyawa yang jernih. Hadis, ia berasal dari Nur Muhammad, hakikat sukma yang diakui keadaan zat, merupakan perbuatan atma atau alam arwah. Selanjutnya klik di bawah deskripsi ini.